Beternak kambing ini menyenangkan, di mana pemeliharaannya juga tidak sesulit yang dibayangkan oleh orang-orang lain. Sehingga kemudahan dalam beternak kambing ini saya manfaatkan di sela-sela waktu saya sebagai pegawai ya. Karena saya orang kesehatan, tentunya salah satu kendala yang terbesar nantinya adalah terkait dengan masalah penyakit ya terhadap peternak. Sehingga ilmu saya yang sedikit belajar tentang penyakit bisa saya sinergikan dengan tata kelola peternakan itu sendiri. Peternak di Kabupaten Berau ini belum ada yang punya kualitas peternakan yang melebihi 200 ekor per satu orang. Sehingga membuka ruang ya buat teman-teman yang mau menggeluti bisnis ini. Peluangnya besar sekali. Kambing yang 200-an lebih itu setiap hari mati 5 ekor, 6 ekor. Itu merupakan momen di mana kami harus evaluasi. .5758 farm dari yang awalnya 7 ekor teman-teman berhasil menghasilkan ratusan ekor kambing. Bagaimana tips dan triknya? Mari kita simak kisah inspirasinya. Perkenalkan, saya Jamie. Pekerjaan sehari-hari saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Bekerja di Dinas Kesehatan kurang lebih masuk ke tahun 32. Kemudian saya sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak dan 2 orang cucu. Latar belakang pendidikan saya S1 Perawat dan Hukum, tetapi saya dibesarkan oleh keluarga petani yang dalam keseharian juga beternak kambing dan domba. Dan alhamdulillah saya bisa seperti ini juga, salah satunya tentunya mendapatkan manfaat ya dari usaha ternak kambing itu sendiri. Dalam perjalanan keseharian saya sebagai PNS, saya yang berkegiatan sering bepergian karena saya juga salah satu tim penilai akreditasi Pasienkes ya, puskesmas, klinik pada saat corona di tahun 2019 praktis tidak bisa kemana-mana. Saya berpikir inilah saatnya. Saya mulai merintis kegiatan ini yang selalu ada dalam angan-angan saya untuk memulai. Dengan mulai dari 7 ekor kambing. Sehingga walaupun saya sebagai seorang pegawai negeri, saya pingin orang tua saya tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu saya support. Karena saya bisa begini juga bagian daripada usaha mereka terkait dengan peternakan. Kebetulan istri saya orang Jawa, Mas, Jogja ya. Jadi filosofi dari 5758 itu saya mengambil kosakata belakang. Jadi 5 itu kosakata belakangnya ma. 7 itu ju, lalu 5 lagi ma, lalu 8 itu pan. Nah, kalau kita rangkai, dia menjadi maju mapan. Nah, ini insya Allah saya buat doa. Artinya kandang farm ini insya Allah maju dan membuat pemiliknya mapan. Juga doa buat Kabupaten Berau ya. Mudah-mudahan keberadaan kandang 5758 juga bisa berkontribusi terkait penyediaan ternak untuk kebutuhan Kabupaten Berau khususnya. Karena saya orang kesehatan, tentunya salah satu kendala yang terbesar nantinya adalah terkait dengan masalah penyakit ya terhadap peternak. Sehingga ilmu saya yang sedikit belajar tentang penyakit bisa saya sinergikan dengan tata kelola peternakan itu sendiri.
Lalu yang terpenting bahwa saya dibesarkan dari keluarga petani dan peternak, saya belajar dari pengalaman orang tua. Dan hari ini saya juga learning by doing. Jadi saya belajar dari apa yang saya lakukan. Jadi saya belajar dari try and error tentunya sambil melengkapi diri dengan banyaknya informasi ya dari sosial media dan lain sebagainya. Dari teman-teman yang sudah lebih dulu merintis usaha peternakan ini untuk menjadi sukses. Beternak kambing ini menyenangkan, di mana pemeliharaannya juga tidak sesulit yang dibayangkan oleh orang-orang lain, tetapi juga tidak segampang membalik telapak tangan. Sehingga kemudahan dalam beternak kambing ini saya manfaatkan di sela-sela waktu saya sebagai pegawai ya. Jadi di pagi hari sebelum berangkat kerja, saya memberi pakan kambing. Kemudian setelah pulang dari tugas, saya mencari pakan. Sekaligus setelah datang langsung memberi pakan lagi di sore hari. Jadi memberi pakan cukup 2 kali sehari, Mas. Insya Allah tugas PNS juga tetap bisa kita laksanakan. Ketika terbersit keinginan untuk beternak, maka berdasarkan pengalaman dan diskusi saya dengan teman-teman yang sudah lebih dulu merintis kegiatan ini, ada 3 hal. Yang pertama adalah menyiapkan bank pakan sesuai dengan lahan yang kita punya. Kalau tidak ada, kalau perlu sewa lahan untuk tanam pakan dulu. Setelah pakannya ada tersedia, barulah kita memulai bikin kandangnya. Nah, membuat kandang ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsep apakah penggemukan atau fattening, kemudian breeding, peternakan, atau kemudian milking ya. Jadi diternak untuk diambil susunya. Kita buat kandangnya sesuai dengan kebutuhan itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah baru kita mengumpulkan bibit yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya mencari bibit yang unggul. Tentunya sesuatu yang hidup itu musuh utamanya adalah kematian. Bisa jadi dari penyakit, bisa jadi tadi dari kesalahan pemberian pakan. Ada beberapa tanaman pakan yang memang disukai oleh kambing, tapi bermasalah untuk perkembangan ya atau kesehatan kambing. Sehingga kita harus pandai-pandai memilah mana pakan yang bisa diberikan pada saat musim cuaca kurang bagus dan musim yang biasanya. Masalah utama yang saya alami selama ini ada 4 penyakit utama ya terkait dengan kesehatan kambing. Yang pertama itu adalah kembung. Kadangkala karena pola pakan yang tidak baik, itu bisa menyebabkan kambing menjadi kembung. Berikutnya adalah diare atau mencret. Masalahnya dari keracunan pakan, atau bisa jadi dia tidak mau makan sehingga dia juga mencret. Berikutnya adalah sakit mata. Dan yang terakhir itu adalah gudiken atau skabies ya. Nah, 4 penyakit ini yang menjadi momok buat kami peternak, sehingga hal ini juga harus kita punya ilmunya ya untuk bagaimana melakukan penanganan terhadap 4 penyakit utama dari peternak kambing ini tadi. Misalnya saja ketika kembung biasanya diberi minyak makan dan air hangat, kemudian daerah anusnya diberi batang pepaya ya untuk mengeluarkan gasnya. Itu untuk penanganan daruratnya. Kalau mencret biasanya hampir sama ya dengan penanganan manusia, diberi diapet berikut dengan antibiotik ya. Kalau biasanya yang tersedia di pasaran itu super tetra atau tetrasiklin yang kita campurkan untuk diberikan pada saat dia diare. Beternak kambing dan domba itu permasalahan utama ketika kita akan lakukan di daerah pemukiman yang cukup padat. Itu masalahnya adalah aroma ya. Tetapi hari ini beternak itu ada macam-macam metode. Salah satunya adalah pemeliharaan ternak menggunakan metode terkoneksi. Jadi kotoran dan urinnya yang menimbulkan aroma yang kurang sedap itu bisa dieliminir. Mas bisa lihat, saya belum menggunakan sistem terkoneksi, tetapi kita bisa duduk bercengkrama ini tidak ada aroma ya. Karena kami melakukan pengelolaan pembersihan setiap hari, pagi dan sore. Lalu untuk mengumpulkan kohenya, kotoran hewannya, itu kami lakukan setiap 2 minggu, paling lambat 1 bulan.
kami kumpulkan dan bisa dilihat misalnya dikumpulkan dalam bentuk karung, kemudian pengelolaan pasca pembersihan. Jadi harus dibubuhi dengan kapur dolomit namanya, sehingga tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap. Dalam kondisi normal itu saya dibantu oleh 2 anak kandang, yang satu untuk khusus mencari pakan, yang satu menjaga kebersihan kandang. Ketika sore hari tentunya mereka berdua ya memberi pakan sekaligus melihat kesehatan hewan. Jadi mereka bisa merawat sekaligus misalnya memberikan obat atau bahkan menyuntik. Mereka diajari secara praktis ya, darurat oleh tim peternakan ya. Di samping itu ketika masalahnya tidak kunjung reda, tentunya kami kembali memanggil tenaga kesehatan hewan. Keunggulan dari kami di sini, insya Allah harga terjangkau dan bersahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membuka mitra kerjasama buat teman-teman yang berusaha di bidang yang sama. Kalau kesulitan terkait dengan penjualan, silakan titipkan kambing dombanya di sini, kami jualkan. Lalu hal lain yang dapat dijual, indukan ya, bibit, anakan. Kemudian untuk akikah dan kurban kita menyediakan kambing-kambing jantan yang tentunya sesuai syariat. Kemudian kohe ya, kotoran hewan untuk pupuk itu bisa juga kita kumpulkan untuk dimanfaatkan saudara-saudara kita yang berkecimpung di dunia pertanian ya. Bahkan ibu-ibu di rumah juga bisa menggunakan untuk pupuk di tanaman-tanaman hias. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah milking ya. Jadi peternakan dengan konsep beternak untuk menghasilkan susunya. Nah ini yang sepanjang pengetahuan saya di Berau masih belum ada rasanya. Milking ini atau peternakan dengan menghasilkan susu, ini adalah peternakan yang sempurna menurut saya. Kenapa demikian? Ketika kita membutuhkan susunya, maka kambingnya harus hamil dulu, melahirkan dulu, ya kan? Akhirnya apa? Ada 2 hal di sana. Ketika kambingnya sudah tidak produktif untuk menghasilkan susu, kita bisa jual. Ketika anaknya jantan, kita bisa fattening juga. Kemudian susunya bisa kita jual hari-hari. Sehingga ketika kita menggunakan konsep milking, tentunya kita bisa dapatkan semua. Fattening, breeding, sama milking ya. Insya Allah kami ke depan itu akan membuat kandang terkoneksi. Ya, kandang terkoneksi di mana memisahkan antara kohe, kotorannya, dengan urinnya. Dan itu masing-masing dikumpulkan. Karena ini juga ada pasarnya. Nah, namanya POC ya, pupuk organik cair. Nah, sementara ini karena kohe dan urinnya menjadi satu, saya masukkan dalam karung, lalu saya fermentasi. Saya masukkan ke dalam drum, direndam 21 hari, lalu air rendamannya itu nanti kita jadikan bahan untuk pendamping dari pupuk. Secara reguler saya menyediakan pasokan bahan kebutuhan untuk warung yang mengolah makanan bersumber bahan daging kambing ya. Itu rata-rata setiap harinya 3 ekor kambing Mas. Di luar daripada itu juga saya menyediakan daging kambing beku. Dan ini saya suplai ke tukang sate jalanan. Dia butuhnya berapa? 1 kilo, 2 kilo kita suplai. Tidak perlu bayar dulu. Laku, baru mereka bayar. Jadi kami suplai. Nah, ini strategi kami. Alhamdulillah setiap Jumat 2 minggu saya potong 1 ekor kambing. Kalau langsung dibutuhkan saya langsung rilis. Tapi kalau belum ada yang butuhkan saya frozen. Saya bekukan. Dan ini strategi saya selain memenuhi kebutuhan yang sehari 3 ekor, juga memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang sate jalanan, baik itu gerobak maupun yang ada warung-warung kecil. Nah, selain itu juga saya menggandeng pengurus masjid Mas, di mana setiap tahunnya Lebaran Haji akan mengumpulkan hewan kurban. Saya kemudian membuka ruang untuk menabung kurban. Jadi teman-teman boleh menabung setiap bulan ke saya, berapa kemampuannya, 200, 300. Kita jumlahkan nanti pada saat hari H Idul Kurban, kekurangannya tinggal mereka bayar. Alhamdulillah sudah berjalan, beberapa pengurus masjid bekerja sama dengan kami, setiap tahun juga mempercayakan kami. Bahkan ada yang sudah tidak lagi datang ke kandang ini, tinggal nyebut, kambing yang 5 jutaan,
Kambing yang 4 jutaan. Nah, kami tinggal antar di hari H ke masjid-masjid sesuai dengan itu. Dan mereka juga tidak lagi datang membawa uang, tapi langsung mentransfer. Alhamdulillah kami juga sudah dipercaya oleh beberapa pengurus masjid. Peluang itu banget ada ya, karena peternak di Kabupaten Berau ini belum ada yang punya kualitas peternakan yang melebihi 200 ekor per satu orang. Kecuali dengan mitra ya, seperti saya, alhamdulillah saya bermitra dengan teman-teman peternak di Labanan, di Sambakungan, dan Merancang, Melati Jaya ya. Nah, kalau seperti ini, kalau kita kumpulkan, banyak mas. Tapi kalau dalam satu kandang, sampai dengan 500 ekor tuh hampir belum ada. Sehingga pasokan bahan kambing ini masih sangat minim. Sehingga membuka ruang ya buat teman-teman yang mau menggeluti bisnis ini. Peluangnya besar sekali. Contoh kasus, setiap lebaran haji itu timbul, bermunculan, menjamur pedagang-pedagang musiman. Itu kalau saya hitung kemarin itu hampir 20 tempat. Ya, kalau rata-rata saja setiap kandang ini mengisi 50 sampai dengan 100, artinya ada 2.000 kambing. Dan mas boleh cek di Kabupaten Berau, habis mas. Artinya apa? Peluang itu cukup besar ya. Nah, sehingga ketika ada peternak yang mau menggeluti peternakan, saya yakin omsetnya akan jauh lebih besar ya ketimbang kita beli dan jual. Nah, kalau saya selama ini saya mixing. Saya beternak juga. Saya juga mendatangkan dari Sulawesi dan Jawa Timur ya, khususnya Blitar dan Malang. Dari bisnis ini adalah kepercayaan dan kejujuran mas. Kalau mau di total misalnya 200 ekor atau 300 ekor kita datangkan, kali rata-rata pembelian misalnya 4 juta saja misalnya ya, 4 kali 300 1,2 miliar mas. Duitnya dari mana? Kagak ada. Kami pegawai kecil, sehingga kepercayaan itu penting. Jadi kami dipercaya oleh teman-teman peternak di Blitar dan Malang. Saya sudah ke sana, sowan ke sana, dan mereka juga ada hadir ke sini melihat kondisi kandang. Lalu mereka percayakan, sehingga kami dibantu. Kami hanya membayar biaya operasional mas, sampai ke sini. Ketika sudah laku, baru kami transfer. Ini untuk teman-teman pemula, jujur, jaga kepercayaan, peluang itu banyak. Tapi ketika kita ingin menggeluti bisnis ini, maka saran saya 10 minimal. 1 kambing jantan, 9 kambing betina. Ini kalau mau memulai. Ya, saya kemarin mencoba dengan 7 ekor, ternyata sama capeknya mas. 7 ekor dengan 20-30 ekor itu sama capeknya. Maka saya sarankan minimal 10. 10 tidak banyak mas. Kalau ada yang punya kandang, punya pakan, saya siap suplai. Saya pernah alami ketika populasi kambing sudah mulai meningkat, lalu terserang penyakit mas. Jadi ada virus ke ternak, kambing yang 200-an lebih itu setiap hari mati 5 ekor, 6 ekor. Di situ saat-saat sulit ya, tapi roda itu tidak selalu di atas, ada di bawah. Sehingga kami sadari itu merupakan momen di mana kami harus evaluasi. Jadi ternyata apapun itulah ya, termasuk beternak, kuasai ilmunya, fokus dan tekun, lalu lakukan secara berkelanjutan. Yang menjadi salah satu inspirasi saya adalah peternak kambing domba ya, khususnya di Jogja, Sanitria Farm ya. Nah, ini adalah seorang dosen di Unmul, Kalimantan Timur yang hijrah ke Jogja dan memulai bisnis peternakan kandang dengan konsep kandang terkoneksi tadi. Dan beliau berhasil dan hari ini menjadi salah satu inspirasi besar di Jawa Tengah ya, khususnya di Jogja. Saya kepingin di Kabupaten Berau ini ada namanya kampung peternakan. Mudah-mudahan melalui Mas dan ada orang-orang yang punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Baik lurah mungkin yang siap dan dinas peternakan tentunya. Sehingga ketahanan pangan, penyediaan bahan daging khususnya kambing untuk kebutuhan akikah dan kurban itu bisa dikembangkan, ditumbuh kembangkan di Kabupaten Berau ini Mas. Dan itu menjadi salah satu juga impian saya untuk bermitra dengan teman-teman yang punya frekuensi sama di bidang peternakan.
Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Anda tidak akan berhasil kalau tidak memulai. Maka mulailah dari sekarang. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa 3 hal, siapkan pakan, siapkan kandang, pilih bibit yang baik. Lalu learning by doing. Kerjakanlah sambil evaluasi dan pelajari. Seperti itu. Terima kasih, saya Jamie. Tugas sehari-hari saya di Dinas Kesehatan, sekaligus pemilik dari kandang Maju Mapan atau 5758. Prinsip saya adalah berbagi, karena ketika kita berbagi, insya Allah rezeki yang lain akan kembali ke kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.